Assalamualaikum Pak Saprial, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik Pak Romi. Selamat pagi, semoga sehat-sehat selalu Pak Saprial. Ya, selamat pagi Pak Romi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Saprial? Alhamdulillah Pak Romi, keadaannya baik-baik Ya. saja. Gini Pak, kebetulan kemarin kan Pak Saprial sudah bicara atau ngomong pada saya, katanya ada yang mau disampaikan ya Pak ya. Kira-kira apa Pak yang ingin disampaikan itu Pak? Oh ya, terima kasih. Begini Pak Romi, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama yang kemarin kita baru mempelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, kemarin saya mencoba di kelas 6 ya. Saya melaksanakan pembelajaran diferensiasi hasil pemahaman siswa itu masih kurang Pak Romi. Jadi selain itu saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Nah, karena guru-guru di sekolah saya itu belum begitu tertarik ya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi untuk mengatasi tantangan, kemudian mengidentifikasi perbaikan dan memperkuat budaya kolaborasi di sekolah. Ya begitu Pak Romi. Iya. Saya rasa itu bahasannya sangat menarik ya. Dan kebetulan saya juga mempunyai waktu untuk berdiskusi ya. Dan di dalam diskusi ini kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Pak Satria dalam diskusi kita kali ini Pak? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana cara supaya bisa untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi. Nah, atau pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Nah, kemudian juga saya ingin agar partisipasi siswa saya itu meningkat ya, dan rekan saya sesama guru di sekolah itu mau berkolaborasi ya dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Romi. Iya. Oh, jadi Pak Satria merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini belum optimal ya. Dan juga belum mendapat dukungan dari guru-guru ya. Kira-kira permasalahannya itu apa ya di dalam pembelajaran tersebut sebenarnya Pak? Oh, jadi begini Pak Romi. Jadi ada 3 hal itu terkait dengan pemahaman materi ya, dan partisipasi siswa ini dalam pembelajaran. Jadi bagaimana cara meningkatkan pemahaman, kemudian partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya agar rekan guru di sekolah kami itu mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, itu Pak Romi. Iya. Oh, menarik sekali ya apa yang Bapak sampaikan dan tujuan yang ingin Bapak capai ya. Nah, kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak capai di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak? Sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kemudian juga kuesioner dan wawancara terkait dengan kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa. Setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran. Jadi agar Iya. sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemudian siswa itu berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun ini dapat dipahami oleh mereka. Kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara
berkesinambungan ataupun terus menerus ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu Pak Rum. Iya. Ya, saya merasa ya salut sekali ya dari apa yang telah Bapak lakukan. Kemudian dari hal tersebut, kira-kira kalau boleh saya tahu, langkah atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan untuk supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini meningkat, Pak? Saya sudah mengelompokkan siswa saya itu berdasarkan gaya belajar mereka, kemudian saya juga memberikan ataupun membuat LKPD itu berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Ya. Jadi selain itu juga saya mendiskusikan hal ini juga di kelompok kerja guru ataupun KKG di sekolah tingkat sekolah dasar, Pak Rumi. Iya. Titik terkait langkah sudah bagus sekali ya. Ya. Nah, bagaimana? Apakah Bapak pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran ini? Dengan seperti apa yang sudah Bapak dapatkan ya untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak? Alhamdulillah Pak Romi, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami, Pak Romi. Iya. Nah, kalau dengan guru-guru itu bagaimana, Pak? Apakah bisa berjalan tuh, Pak? Kami mungkin kalau di sini mungkin mengalami sedikit kendala, Pak Romi. Ya, karena jika yang kita ajak berkolaborasi itu tidak optimal, ya kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas lain ya, seperti di kelas 4 ya, kelas 5 untuk bergabung ya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentunya kami berharap ada kesinambungan ya dari kelas lain ya, agar anak-anak ini lebih tertarik ya, kemudian senang untuk mengikuti pembelajaran yang kita lakukan di kelas, Pak Rumi. Iya. Baik, sangat luar biasa ya. Lalu mengenai harapan gitu ya, tentu kita punya harapan Bapak ya ke depannya seperti apa itu, Pak, sebenarnya? Tentunya kalau harapan, mungkin saya sangat berharap itu Pak Rumi untuk terus berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan sejawat dan juga siswa saya di sekolah itu semakin meningkat. Nah, sehingga mereka lebih tertarik, lebih enjoy, lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang sudah dirancang, Pak Rumi. Nah, seperti itu. Iya. Nah, kalau bisa kita ya memberi nilai gitu. Jadi guru-guru Bapaknya berada di kisaran grade berapa gitu, Pak? Dan ingin meningkatkan ke grade berapa gitu, Pak? Ya, mungkin kalau untuk nilai grade-nya itu 5 ya Pak Rumi, karena kalau di sekolah kami itu ada beberapa guru yang bila kita katakan itu senior lah. Sepertinya mereka ini mungkin memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mengingat kalau kita lihat tuh kalau pembelajaran berdiferensiasi ini, nah tentu membutuhkan persiapan ya dan juga IT. Nah, tapi saya yakin Pak Romi untuk keseluruhan itu bisa ditingkatkan ya sampai level 7. Dari 5 itu jadi level 7 karena meskipun sudah senior ya, kalau persiapan ini bisa dihandle oleh guru-guru yang masih muda ya, karena di sekolah kami juga banyak guru yang masih muda, mungkin dalam segi aplikasi di kelas ini mereka oke saja, bahkan mereka jagonya Pak Romi. Iya. Luar biasa ya analisa Bapak tentang guru-guru Bapak di sekolah ya.
Kemudian kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang ingin Bapak lakukan untuk memperkuat kolaborasi tersebut? Mungkin rencana saya, Romi, jadi setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu ya, sambil remedial dan juga pengolahan nilai, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Romi. Iya, luar biasa ya. Saya sangat senang sekali mendengar solusi yang sudah Bapak temukan. Kemudian terkait siapa yang bertanggung jawab. Nah, kira-kira yang terlibat nanti untuk berdiskusi itu apa yang akan Bapak laksanakan, Pak? Ya, mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan ya, karena saya yang menginisiasi ya tersananya acara tersebut. Kemudian juga guru-guru yang lain yang ada di sekolah kami itu juga bisa bergabung ya, bisa bergabung kalau mereka bersedia ataupun mempunyai kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ataupun acara tersebut, Pak Romi. Iya. Mudah-mudahan ya kita sesama udah. Baik. Lalu bagaimana Bapak bisa memastikan bahwa kegiatan ini nanti akan benar-benar terlaksana dan hasil diskusi yang Pak lakukan terkait pembelajaran ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas itu, Pak? Ya, mungkin di sini saya akan mulai menghubungi guru-guru ya atau rekan sejawat yang ada di sekolah ya, mungkin dari sekarang. Kemudian juga saya akan mencari ruangan yang aman ya, nyaman, dan memastikan ya ada waktu yang benar-benar senggang ataupun lapang untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Romi. Iya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya dapat terlaksana. Ini kebetulan sudah habis ini. Waktunya karena saya ada juga kepentingan lain itu. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di hari-hari yang lain gitu, Pak. Pak Saprial. Iya Pak Romi. Terima kasih ya. Terima kasih juga atas waktu Pak Romi. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan dengan percakapan kita kali ini ya Bapak semakin senang, ya sukses selalu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Romi. Iya, sama-sama ya. Terima kasih Pak Saprial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa ini Pak Saprial? Tampaknya asik sekali nih. Oke, waalaikumsalam Pak Romi. Ini lagi lihat-lihat materi pembelajaran kelas 5 Pak Romi. Iya. Berarti masih ada tugas kayaknya ya Pak ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kalau bisa ya begini Pak ya. Pengen mau ngobrol-ngobrol gitu Pak dengan Bapak tentang permasalahan saya Pak. Oh iya, boleh Pak. Mari silakan duduk Pak. Mungkin kelihatannya ada yang sangat penting sekali nih Pak. Ya betul sekali Pak. Begini ya, saya kebetulan memiliki kendala mengenai murid-murid saya ada Pak. Oh, ada apa Pak dengan murid Pak? Kalau menurut ya penglihatan saya tampaknya murid-murid Bapak itu aman saja tuh Pak. Tak ada masalah kayaknya. Ya kayaknya ya. Begini Pak. Saya mengalami kendala itu pada murid saya, ya sebagian ya. Itu susah diatur gitu, Pak. Terutama ketika saya berikan mereka tugas di rumah. Itu banyak sekali yang tidak mengerjakan gitu. Jadi saya bingung juga ya bagaimana cara membina anak-anak ini, Pak. Padahal tujuan saya memberikan tugas tersebut supaya murid-murid saya dapat belajar di rumah gitu ya. Supaya mereka tidak bermain gadget terus gitu Pak.
Iya, iya, iya. Betul sekali Pak Rumi. Jadi memang kalau kita lihat itu anak-anak sekarang ini memang susah sekali terlepas dari yang namanya gadget yang Pak Rumi sampaikan. Jadi bagus kalau mereka itu menggunakan untuk belajar. Iya, Tapi betul. kebanyakan kadang gadget itu hanya bermain game saja. Ya, Iya, betul. kira-kira apa alasan murid Bapak itu sehingga mereka itu tidak membuat tugas yang diberikan oleh Pak Rumi. Nah, terutama tugas di rumah yang Bapak berikan kepada mereka tuh Pak Rumi. Saya sudah menanyakan kepada mereka ya. Pada sebagian anak-anak saya, murid-murid saya tersebut, alasannya bermacam-macam itu. Ada yang bilang ngantuk lah, ada yang bilang banyak pekerjaan, ada yang bilang lupa gitu. Ya macam-macam itu Pak, alasan murid-murid saya Pak. Kira-kira bagaimana sistem Bapak memberikan tugas tuh Pak kepada murid-murid Bapak tersebut? Oh, biasanya saya memberikan tugas ya latihan untuk di rumah itu. Setelah habis materi pembelajaran, saya berikan tugas yang berupa latihan yang terdapat di dalam buku paket gitu Pak. Oh, jadi Pak Romi memberikan tugas tersebut hanya latihan yang ada di buku paket Pak Romi. Ya begitulah kira-kira Pak. Apa Bapak sudah mencoba mungkin cara lain untuk tugas-tugas murid Bapak di rumah tuh kira-kira Pak Romi? Cara lain yang sudah saya coba itu ya paling saya menyuruh anak-anak itu berdiskusi dengan orang tuanya. Itu pun berdasarkan yang ada di dalam buku paket itu Pak. Ya. Jadi kira-kira menurut Pak Romi apakah mempunyai cara lain supaya murid Bapak itu antusias dalam mengerjakan tugas di rumah yang Bapak berikan pada mereka? Kalau cara lain menurut saya itu anak-anak kan sukanya bermain gadget gitu. Mungkin saya bisa memanfaatkan gadgetnya itu untuk tugas di rumah. Mungkin mereka bisa diberikan permainan kuis edukasi yang dengan pendidikan seperti penguji gitu, Kahoot dan lain-lain. Jadi gadget yang mereka punya itu dapat bermanfaat untuk mereka belajar gitu. Iya, 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 iya. Jadi saya rasa itu ide yang sangat luar biasa Pak Romi. Jadi kira-kira apalagi yang menurut Pak Romi itu tugas di rumah yang menarik bagi Bapak kira-kira? Ya, saya rasa itu ada yang lain itu mengamati video pembelajaran ya, yang ada di rumah belajar dan lain-lain. Karena banyak sekali situs-situs pendidikan yang menyediakan video pembelajaran itu Pak. Ya, ya, ya. Jadi kira-kira menurut Pak Romi, apakah hal tersebut itu akan membuat anak-anak Pak Romi itu antusias dalam mengerjakan tugas di rumah? Ya, saya rasa sangat antusias Pak, karena mereka kan senang bermain HP, otomatis ya, ya. HP tersebut bisa mereka manfaatkan untuk belajar gitu, apalagi dengan permainan gitu Pak. Oke. Jadi dari pembicaraan kita tadi, apa yang akan Bapak lakukan ke depannya, Pak Romi? Yang akan saya lakukan ke depan adalah saya akan mengirimkan video pembelajaran kepada mereka nanti, dan kemudian mengajak mereka bermain kuis edukasi yang berhubungan dengan pembelajaran mereka Pak. Ya. Itu bagus sekali Pak Romis. Ya, sebenarnya Bapak dapat menyelesaikan masalah sendiri gitu loh kan Pak. Itu perlu dicoba bentuknya Pak Romi. Iya Pak, betul sekali Pak. Kita coba nanti. Jadi kira-kira ini Pak, komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depan kira-kira nih? Kalau komitmen saya akan menyediakan video pembelajaran, kemudian menyiapkan kuis juga untuk kelas 6, sehingga ketika pembelajaran itu
tugas, saya memberikan tugas di rumah, dapat saya berikan karena sudah tersedia gitu Pak. Iya, iya, iya. Lalu siapa Pak? Kira-kira ini yang akan menjadi mitra Bapak yang akan membantu Bapak di dalam melaksanakan komitmen ini? Kira-kira Pak Romi. Bagaimana kalau Bapak aja lah, karena Bapak ini juga jago IT nampaknya Pak. Iya, iya. Iya Pak Romi. Kalau Bapak Baik. bersedia kan? Ya Iya. baik Pak Romi, saya rasa itu hal yang sangat luar biasa ya, sangat baik Pak. Jadi untuk kita dapat apa namanya sharing ya, berbagi ilmu. Iya. Kemudian saya rasa ini adalah rencana yang sangat bagus Pak Romi, dan saya yakin Bapak akan berhasil nanti Pak. Ya, mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan Pak. Kemudian bagaimana perasaan Bapak sekarang ini setelah kita berdiskusi ini Pak Romi? Ya, saya rasa sudah sangat lega ya, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi mengenai murid-murid saya. Supaya nanti mereka lebih antusias lagi untuk belajar di rumah. Terima kasih Pak, sudah membantu saya Pak. Oke, sama-sama Pak Romi. Assalamualaikum. Iya, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.